Olahraga Aksi, podcast yang ngobrolin serunya dunia olahraga dari semangat laga sampai aksi nyata. Hai semuanya, bareng aku Isna Ramadhani Purnama. Kalian bisa panggil aku Nara. Di sini aku gak sendirian nih. Tentunya udah sama narasumber kita, Kak Prita. Hai semuanya. Jadi Kak Prita ini salah satu teman kita dari SMK Negeri 7 yang udah dari kecil itu suka banget mendaki ya Kak ya. Iya dong. Kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol seru sama Kak Prita karena udah gak sabar nih mau tahu gimana keseruannya saat mendaki. Sebelumnya nih Kak Prita, kita boleh kenalan dulu gak sih? Namanya Boleh dong, siapa? pasti. Perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Prita. Aku siswa dari SMK Negeri 7 Surakarta dan sekarang ini aku baru kelas 10. Iya, kelas 10 ya Kak. 10? DKV 2. 10 DKV 2. Oke, jadi kenalin juga, saya ini dari jurusan Desain Komunikasi Visual yang dulu dikenalnya multimedia. Iya. Ngomong-ngomong nih, kan katanya udah mendaki dari kecil ya. Itu kira-kira umur berapa? Kalau mendakinya itu baru mulai umur 8 sampai 9 tahunan. Cuma kalau ngerengek pengen mendakinya itu udah dari sebelum-sebelum itu gitu. Gitu ya. Gimana sih kok awalnya tuh kok suka banget sama mendaki itu gimana ceritanya? Kalau awal ceritanya nih sebenarnya karena aku kan juga udah ngerengek ya, pengen minta ikut daki terus sama kakakku. Tapi sebelum itu tuh kenapa aku bisa dipercaya sama kakakku, kok aku bisa ikut mendaki gitu. Jadi sebelumnya aku itu diajak di acara muda-mudi di rumah aku itu long march gitu. Oh, long march. Ya, jadi kan itu perjalanan jauh juga ya, walaupun nggak menempuh trek yang agak susah gitu, cuma jalan aja, cuma ya lumayan jauh. Jadi kalau aku percaya aja kalau aku itu bisa gitu. Oh gitu. Terus dari banyaknya olahraga, kenapa kok milih mendaki gitu? Kalau milih mendakinya sih sebenarnya udah tertarik dan ketika aku tuh turun di lapangan aku langsung mendakinya itu aku happy gitu loh. Aku nggak merasa kayak ih kok gini, ih kok gitu. Jadinya aku suka banget deh. Jadi aku pengen terus gitu. Suka aja gitu. Pertama kali mendaki itu di gunung apa? Kalau pertama kali mendakinya itu di Gunung Merapi. Di Gunung Merapi, Iya. langsung Merapi ya. Iya, sebenarnya nggak langsung juga ya karena udah dicoba pas long march itu. Jadi kayak kakak aku percaya ya udah ayo Merapi gitu. Waktu itu juga alhamdulillah ya Merapi belum ditutup gara-gara erupsi. Iya. Sekarang udah ditutup ya. Udah ditutup, cuma boleh sampai pos terakhir. Pos terakhir. Iya. Pos terakhir itu berarti Pasar pos Setan. berapa? Pasar Setan. Iya. Oh, yang lagi viral itu ya? Iya. Oh, gitu. Terus ada cerita menarik nggak sih di balik di Gunung Merapi atau di gunung apa gitu? Kalau di Gunung Merapi itu cuma lebih yang paling diinget banget gitu ya, sebelum puncak itu kan treknya berpasir banget gitu. Jadinya kalau naik 2 langkah itu turun 1 langkah dan itu merasa energi banget gitu. Udah naik 2 langkah tapi nanti melorot lagi 1 langkah gitu. Tanahnya turun gitu. Iya, karena emang kan posisi medannya itu miring banget gitu ya, termasuknya yang miring walaupun enggak terjal banget, cuma miring, cukup miring lah gitu. Habis itu berpasir juga, dan berpasirnya itu bukan pasir yang padat kalau diinjek stay gitu enggak, tapi kayak berpasir yang bener-bener berpasir banget. Jadi kalau kita jalan itu kaki kita tuh ikut masuk ke pasirnya itu. Oh, kayak iya gitu. Kayak pasirnya tuh hidup gitu ya. Iya, enggak hidup juga sih, tapi lebih karena dia mungkin kecil-kecil gitu ya bebatuannya, jadi nggak kuat buat nahan beban gitu. Nah jadinya kalau gitu. diinjek itu pasti kaki kita ikut masuk ke pasirnya itu. Dan kalau udah ngelangkah 2 kali turun 1 kali gitu. Terus nih, hobi lain selain kamu mendaki itu apa? Kayak volley atau futsal gitu? Nggak hobi sih, cuma suka aja nonton bola, tapi nggak ikut bola. Iya, ikut bola atau gitu nggak, cuma nonton aja sih Jadi sebenarnya. suka banget sama mendaki ya, sampai Iya. gak mau berpaling sama hobi lainnya. Iya, karena emang belum coba aja sih. Ada yang pernah dicoba tapi nggak passion gitu. Jadi kayak ya udah deh, jangan dulu gitu. Gitu. Iya. Terus nih, kamu kan kalau naik gunung itu biasanya karena emang kamu gabut di rumah, terus nggak ada kerjaan, kamu ikut kakak kamu naik gunung atau gimana?
karena diajak kakak, cuma itu kalau gabut gitu enggak juga sih. Kalau karena libur panjang itu juga belum tentu, karena dulu aku pas SD sering banget gitu kan bolos, tapi ya emang jujur aja gitu bilangnya mau naik gunung gitu, karena kan susah ya ngepasin jadwal libur aku sama kakak aku gitu. Jadinya ya udah kamu ambil libur aja, ayo kita ndaki. Kadang kalau kakak kamu libur, kamu nggak libur gitu iya, ya, terus kebalikan. Iya kebalikan terus gitu, jadwalnya selalu tabrakan kan. Jadinya ya udah kamu kan hari ini masuk nggak juga, besok juga nggak ngapa-ngapain, paling pelajaran biasa bisa disusulin, kamu libur aja gitu. Dimintain surat gitu sama orang tua aku, karena kan orang tua aku udah ngizinin ya, jadi nggak yang susah-susah banget harus sampai bohong ke siapa-siapa gitu, enggak. Kalau bilang ke guru ya udah Bu, saya mau mendaki gitu, izinnya juga tertulisnya tuh mendaki gitu, bukan izin sakit atau izin lainnya gitu, ada enggak. Acara keluarga gitu enggak ya? Enggak. Jujur banget. Tapi nggak apa-apa, gurunya disogok juga, pulang mendaki dibawain kol, dibawain buah tangan ya. Buat tangan ya, buat sogokan. Iya, buat sogokan. Terus kalau misalnya naik gunung itu berapa hari? TikTok atau ngecamp di situ? Kalau aku sih lebih seringnya ngecamp gitu, karena kan emang juga ya udah perjalanan jauh, kalau nggak dinikmati waktunya juga gimana gitu. Sunrise sama sunset juga ya. Itu biar bisa nikmatin dua-duanya. Makanya ngecamp aja gitu. Kakak aku juga kan pasti kalau kayak gitu harus ngambil libur kerja, jadi kalau mau di tiktokin tuh kayak eman-eman lah ngopo sisan gitu. Udah libur tapi nggak tiktok gitu ya. Itu 4 hari 3 harian gitu ya? Enggak sih, kemarin terakhir itu kalau aku paling lama itu 5 hari di Gunung Slamet. Iya, di Gunung Slamet. 1 minggu kurang 2 hari ya. 1 minggu kurang 2 hari. Tapi biasanya kalau gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu jauh itu cuma 2 hari aja gitu, kayak Sabtu sama Minggu gitu. Sabtu Minggu, terus Seninnya masuk sekolah. Iya. Nggak capek? Enggak sih, kalau capeknya sih udah pasti capek, cuma kayak nggak sampai yang wah males banget itu, enggak. Males banget masuk sekolah gitu ya. Terus nih ngomong-ngomong soal naik gunung, ada nggak sih kayak latihan fisiknya atau lari, jogging gitu? Kalau aku sih nggak, lebih condong ke persiapan mentalnya aja sama persiapan apa sih bahan-bahannya gitu loh, bukan yang aku harus olahraga banget gitu. Karena kan kalau capek itu masih bisa dipaksa, cuman tapi kalau keadaan yang urgent kan kita nggak bisa tahu nangannya gimana gitu. Jadinya lebih arah ke persiapan mental sama persiapan barang-barangnya gitu. Persiapan mental. Iya, tapi kalau fisik tipis-tipis aja, mungkin kayak lari gitu di sekitaran rumah gitu. Nggak sampai yang dipatok berapa kilometer 5 gitu. kilometer gitu ya. Enggak dipatok kayak gitu, karena kalau dipatok kayak gitu malah takutnya aku udah nggak mampu duluan buat nanti di sana gitu. Oh, berarti naik gunung itu susah gitu ya, jadinya kayak aku harus 5 kilometeran gitu ya, nggak harus kayak gitu. Nggak harus kayak gitu sebenarnya, itu kan karena cuma buat, kalau aku pribadi kan buat have fun aja ya, buat liburan gitu termasuknya. Jadi nggak mau aku paksain, kalaupun kakak aku juga bilang kalau nggak bisa sampai puncak ya udah nggak apa-apa, tapi ini kan kamu seneng gitu loh, kamu happy, kamu nggak mau nyoba dulu gitu. Jadinya aku kayak terpacu terus, capek apa nggak capek itu tetap iya deh aku udah sampai sini, lanjut gitu terus. Jadi gitu. kalau fisik capek mah masih bisa ditahan gitu. Terus ada momen lucu nggak sih kayak di gunung, apa yang momen lucu emang paling kamu tuh nggak bisa lupa sama itu kejadian gitu? Sering sih sebenarnya, coba yang paling bener-bener aku inget banget nih ya, karena aku malu banget di situ. Aku kan juga udah lumayan gede. Itu tuh aku kelas 6 gitu, itu liburan semester, jadi aku naik ke Gunung Lawu. Nah di situ aku udah turun dari puncaknya, mampir ke warung Mbok Yem. Tahu kan pasti warung Mbok Yem itu kan viral banget ya, orang-orang pasti teman-teman juga tahu gitu. Tapi di situ itu kita nggak kedapetan pecelnya, kan itu paling bestseller tuh pecel. Pecelnya ya, iya. Enak banget katanya pecel di situ. Banget gitu karena mungkin kalau pendaki itu kan lapar, itu dapat pecel kan seger banget itu matanya. Di atas gunung naik makanya pecel gitu ya. Makanya itu hidden gems lah kayak gitu. Nah itu turun dari puncak mau ke camp itu mampir dulu di Mbok Yem itu, tapi cuma beli air. Terus disitu kan ada temon, itu monyet yang dirawat sama
anaknya apa siapanya gitu Mbok Yem, Iya. tapi itu monyetnya itu punyanya Mbok Yem gitu. Oh iya, Aku punya Mbak nonton pas posisi itu aku pakai masker sama kacamata. Iya. Karena kan berdebu banget ya, siang-siang turun gitu. Habis itu aku nonton tuh aku diem aja sebenarnya, aku nggak gerak gimana gitu kan. Habis itu tiba-tiba tuh si temannya tuh ngerauk gitu. Itu aku kaget, orang-orang di situ juga kaget gitu. Apalagi kan aku malu banget, aku sebenarnya mau nangis tapi kok nanti makin malu. Nanti tapi makin malu. iya, tapi kalau aku nggak nangis aku bingung mau gimana lah, Bang. Di crowd bener-bener, jadi kacamata aku tuh sama masker aku ditarik sama si teman itu. Ditarik. Iya. Tapi nggak kena muka kamu kan, kayak luka-luka gitu nggak kan? Nggak sampai luka, cuma ke ground masih kayak gimana ya, kerasa sakit, cuma nggak sampai yang luka banget gitu. Oh gitu. Iya, habis itu yang ternyata yang diambil tuh, yang si teman ambil tuh cuma maskernya aja gitu, Berarti bukan kacamatanya. Kepo sama maskernya Iya. ya. Tapi sama dia dirobek-robek aja gitu, nggak di Oh, apa-apain juga, Nggak cuma dipakai sama temannya ya ya. nggak dong. Dipakai. Siapa tahu dipakai gitu, kepo sama maskernya tuh gimana gitu Iya. kan. Habis itu ada juga sih sebenarnya di Gunung Sumbing, itu juga pas pulang. Aku tuh pas pulang tuh sebenarnya udah bukan trek yang pasir-pasir atau kayak tanah gitu, enggak, cuma kayak udah bebatuan yang itu udah dibangun sama warga gitu loh, tapi masih batu-batu yang disusun aja gitu. Berarti Nah. kayak batu disusun-susun gitu dong. Iya, tapi itu udah kayak kebentuk jalan gitu. Nah, aku tuh di situ lari karena aku kan pakai sepatu gunung itu ada di pinggirnya itu. Jadi ini sepatu di pinggirnya sini tuh ada pengaitnya gitu kan, buat si talinya itu. Habis itu aku lari tuh karena mungkin jarak langkah kaki aku tuh nggak terlalu jauh gitu ya, maksudnya nggak stabil gitu, segitu terus. Nah itu karena aku nggak bisa ngerem, aku tuh bertabrakan gini, pengaitnya itu nyambung gitu, terus aku jadi kayak nggak bisa gerak, langsung bruk ambruk, ya udah gitu. Oh gitu. Terus Iya. kan kalau misalnya di gunung-gunung itu pasti ada dokumentasinya nih. Ada. Boleh nggak sih ditampilin dokumentasinya? Boleh, biar teman-teman juga tahu. Iya. Oh, berarti seru banget ya di gunung gitu. Mau banget mendaki. Ini di gunung Slamet, tapi Gunung itu Slamet. di Pos Samarantu itu juga lumayan terkenal karena mistisnya sih. Kalau itu di tadi itu, kalau ini di Gunung Prau yang aku bilang aku paling favorit karena di situ kan sunrise-nya bagus banget. Jadi Bagus bener-bener banget. iya ngelilingi puncaknya itu. Jadi mau arah mana aja tetap kelihatan gitu Oh, sunrise-nya. kalau ini di gunung apa? Ini di Gunung Sumbing. Ini Gunung kedua Sumbing. kalinya. Iya, ini aku yang kedua kali. Berarti udah pernah naik gunung berapa kali tuh? Kalau berapa kalinya enggak, tapi berapa ya? Dari yang pertama itu Merapi. Terus kedua itu Merbabu, Andong, Prau, Sindoro, Sumbing, Lawu, Slamet, sama kalau bukit itu baru Bukit Mongkrang aja sih. Enggak. Berarti udah Ya, banyak banget ya gunung yang Iya. dinaikin nih. Pengen deh. Ini di Gunung Sumbingnya. Iya, ini ya pas aku jatuh, cuma kan jatuhnya kan aku pas pulang. Jadi Oh, pas jatuh aku tuh pulang. udah jatuh gini, terus kan karena agak apa sih menurun gitu Agak ya. nerjal. Menurun Nerjal gitu, ya? iya, terjal juga. Terus aku tuh guling-guling ngono. Diketawain sih malahan sama kakak-kakakku sama temen-temennya. Ini kakak kamu semua ini. Iya, Oh. ini di Gunung Sindoro. Ini yang kedua kalinya yang aku kena badai. Kan aku sebenarnya jadi di Gunung Sindoro ini aku harus ngulang satu kali lagi karena kan aku pas yang pertama itu kena badai dan itu cuma bisa sampai di pos terakhir karena kalau mau dipaksain juga tetap nggak bisa. Jadi emang pas hari itu nggak ada yang muncak gitu, semua pendaki nggak ada yang bisa muncak karena udah dihimbau juga dari tim SAR yang di bawah gitu, nggak usah dilanjut gitu. Gak usah dilanjut, udah sampai Iya. pos terakhir aja Ya gitu. maksimal cuma sampai situ karena badainya bener-bener di situ tuh aku bisa sampai terbang gitu waktu kena badai itu. Iya beneran nggak kuat akunya karena sekenceng itu anginnya. Kalau ini di Gunung Andong. Gunung Andong. Iya, kalau di Andong aku kayaknya udah ketiga kalinya. Udah 3 kali Iya, malahan ya. karena kan pendek gitu, nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, cuma berapa ya 1000 mdpl-an. 1000. Paling tinggi itu gunung apa yang kamu naikin? Selamat. Gunung Slamet. Iya, itu baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya, 2024 bulan Februari. Ya ini yang di posnya. Ini posnya terkenal gara-gara
katanya ada beberapa pendaki yang emang bisa ngelihat ini tuh bukan, kan ini sebenarnya di sebelahnya lagi tuh ada pohon, jadi kayak gapura gitu. Nah tuh beberapa pendaki katanya sempat disesatin di sini karena mereka tuh ngelihatnya tuh ini bukan pohon gitu tapi kayak gapura gitu, gapura, apa gimana masuk ya. gitu ya. Iya. Horor juga ya. Iya. Berarti ada nih cerita horor-horornya. Kalau cerita horor sih aku nggak pernah ngalamin ya. Cuma lebih ke paling ya ketemu hewan-hewan aja gitu. Hewan buas. Ya buas sih termasuknya. Cuma nggak yang aku kenal langsung gitu nggak. Oh gitu. Terus nih pernah nggak sih kamu ngalamin momen dimana kamu tuh kayak apa ya? Udah di tengah perjalanan terus kamu capek banget makanya mau turun lagi gitu, pernah nggak sih? Pernah ya di Gunung Sindoro itu. Cuma yang puncak, yang udah sampai di puncak itu tadi. Jadi itu ceritanya dari awal kita berangkat, kalau dari rumah itu kan cerah gitu ya, tapi kita kan nggak bisa prediksi di sananya bakal hujan kan apa gimana. Beda tempat Iya, gitu udah ya. beda daerah juga jauh gitu. Habis itu kita udah sampai di sana itu pas mau sampai base campnya itu udah hujan gitu. Jadi kita tapi di situ masih tetap positive thinking aja gitu. Itu aku lupa bulan apa, tapi emang bulannya itu emang lagi curah hujannya tuh tinggi gitu. Sampai di base camp juga tuh hujan deras dan kita tuh nggak bisa gimana, maksudnya harus nunggu lama itu. Di base camp itu kan udah semalaman ya, jadi berangkatnya itu Jumat malam, di sananya itu udah Sabtu, dari Sabtu malam sampai jadi Jumat malam sampai Sabtu pagi itu masih tetap hujan terus gitu. Jadi mau ditunggu sampai terang pun juga nggak bisa gitu, nggak bisa ya. Iya, terus kita lanjut aja gitu dari base camp tuh pagi. Jadi pagi tuh gimana sih, hujan tapi cerah gitu. Iya, hujan panas gitu ya. Iya, hujan panas gitu tapi tetap hujan gitu. Habis itu kita jalan sampai di pos 2 kalau nggak salah itu. Di pos 2 itu kita mikir ini gimana, mau lanjut apa mau turun aja, soalnya itu iya udah hujan terus, takutnya nanti di sana keulang kayak yang kemarin. Maksudnya yang kemarin itu kan sebelumnya itu yang aku kena badai itu tuh juga hujan kayak gini, jadi kayak sama gitu loh, hujan tapi nanti pas di sana malah anginnya gede gitu kan. Kita takutnya kayak gitu, ini mau dilanjut apa gimana gitu. Udah mikir beberapa kali diskusi, habis itu kakak-kakak aku kan juga sama temen-temennya mikir gini, oh iyalah piye gitu, lagi ameh dilanjut ke apa ora gitu kan. Mau nek meh dilanjutke engko wedine ning kono kayak wingi meneh malah ra iso puncak, eman-eman malah kesel tok. Udah 2 kali gitu ya, hampir gagal gitu, di Gunung hampir gagal Slamet. Di Gunung Sindoro. Oh, Sindoro. Iya gitu. Habis itu kita mikir ya udah nunggu beberapa jam dulu. Akhirnya kita di situ ada 2,5 jaman. Udah lumayan terang, cuma malah turun kabut. Jadi gelap gitu kan jalannya. Ya udah lanjut. Ya pas bangunin tenda, diriin tenda itu juga hujan, jadi tendanya itu juga basah gitu. Dan di situ kan di posnya, kebetulan di Gunung Sindoro itu di posnya ada warung gorengan gitu. Di situ bener-bener penuh sama pendaki lain juga, karena mereka tuh juga pada neduh gitu kan. Nah ya udah deh, ini mau gimana lagi, bangun tenda aja keburu malam. Malah kalau bangun tenda kan enak, bisa masak, bisa bikin air hangat gitu. Gitu. Iya, tapi tetap lanjut juga sih sampai puncak. Gimana sih rasanya naik gunung? Terus ada nggak sih gunung favorit atau gunung yang emang tersulit bagi kamu gitu? Tersulit sebenarnya, tersulit sih Sumbing sih. Karena di situ Sumbing. ada satu trek itu kayak gimana sih, cuma ada batu sama batu gini dan tengahnya itu lubang. Sebenarnya nggak terlalu gede banget, cuma kan kalau turun gini tuh turunnya ke jurang, dan jurangnya itu sebenarnya kelihatan sih. Jadi itu kayak jalurnya tuh cuma gini, cuma bisa dilewatin satu orang gitu. Nah di sebelah kanannya itu ada jurang gitu. Jadi harus ngeinjek batu, satu orang tuh pun harus miring gini, nggak bisa lurus gini kan badannya. Jadi harus miring satu-satu, dan itu harus ngelewatin batu itu, yang lubangnya itu gitu. Iya. Terus ada nggak sih gunung yang emang kamu tuh pengen banget naik tapi belum kesampaian sampai sekarang? Rinjani sih, itu semua pendaki juga pasti pengen kayak gitu, pengen ke Rinjani. Soalnya di Rinjani itu
yang paling apa sih paling terkenalnya itu ya, Iya. itu air terjunnya itu gitu. Oh, yang Jadi bagus itu. iya, udah di gunungnya udah ada air terjunnya Ada juga. air terjunnya Iya. juga. Torean kalau nggak salah. Oh, Iya itu. gitu. Terus fisik persiapan lainnya selain fisik ada nggak, kayak persiapan buat sepatunya atau tenda-tendanya, apa aja sih yang diperluin? Sebenarnya kalau aku itu udah punya alat-alatnya ya, jadi nggak harus yang ribet banget. Dan nanti itu pun kalau logistik yang nyiapin 80% tuh kakak aku gitu. Aku paling cuma belanjain terus sama ngelis barang pribadi aku. Yang pasti kalau barang pribadi nggak boleh ketinggal tuh jaket gitu, SB sleeping bag gitu, sama tenda juga pasti itu ya. Nanti tapi kalau barang-barang yang pokok itu dibawa sama kakak aku. Tuh, aku cuma nyiapin yang punya aku pribadi aja. Berarti kalau naik gunung itu harus siapin jaket banyak banget ya. Oh, dingin banget ya di sana. Iya, sebenarnya kalau jaket satu cukup sih, cuma kan ada SB itu nanti kalau tidur pasti butuh banget, karena kan kalau udah makin malam itu makin dingin. Jadi harus banget SB itu dibawa, sama kalau arjen aja gitu, barang-barang yang harus disiapin pas arjen gitu. Gitu. Ini kan tadi udah cerita tentang game, cerita tentang gunung-gunung nih ya. Iya. Sekarang kita ice breaking aja nih. Boleh. Biar Fresh lagi lagi gitu ya. Iya. Jadi di sini aku punya game. Nanti tebak gambar. Nanti kamu itu saya kasih clue, saya kasih gambar, nanti kamu nebak itu gambar apa. Gitu ya? Oh iya, boleh. Iya. Ini berarti aku yang milih ya? Iya, kamu yang milih. Bentar. Ini deh yang paling bawah ini aja. Aduh. Ini aku nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat, langsung di sini. Kebalik, dibalik. Ini. Iya. Ya. Jadi cluenya itu ini hewan bertelur. Apa? Bebek. Bebek. Bebek punya teman. Nah, temannya itu apa? Selain mentok. Apa ya? Mau clue lagi. Kakinya 2. Ayam. Iya, bener ayam. Ya, Lagi emang ya. pinter banget. Temennya bebek apa sih? Emang bebek punya teman? Punya tahu. Mana ya? Iya. Ini aku lagi ya? Iya. Aduh, kebalik. Kebalik sih. Iya, liatin kamera. Cewek kayaknya juga sering main. Layangan. Bukan, satunya. Temennya siapa temennya layangan? Iya, layangan tuh punya temen. Apa sih? Kelereng. Bukan. Ini terbang juga tapi. Enggak. Tapi itu barangnya bisa terbang. Oh, ini barang ya berarti? Bukan barang. Kegiatan hobinya anak cowok itu apa sih? Sepedaan. Bukan. Apa? Ini apa sih? Peta umpet. Bukan. Kayak gini, ada larinya. Terus ada benda yang ditendang, itu apa? Gebrak sodor. Bukan. Oh, sepak bola. Iya. Ya ampun. Beng sih ya Allah. Lagi. Mana? Coba. Ini nanti kalau ambil yang tadi lagi gimana? Enggak. Enggak ini. Coba ya. Ini ya guys. Aku Kebalik. nggak lihat ya, aku nggak lihat. Udah ini. Ini biasanya tuh suka dibawa anak gunung nih. Apa coba? Apa? Carrier. Bukan. Sepatu. Bukan, ada itu. Selatan, barat, Oh, daya. kompas. Iya, Iya. bener. Kamu biasanya bawa itu ya buat naik ya? Iya, kalau ini pasti bawa, cuma kan biasanya di jam ada. Jadi nggak harus bawa yang Nggak bentuk harus kompas. bawa banget gitu ya. Satu kali lagi nih. Boleh. Kebalik nggak? Itu yang tadi. Coba lainnya. Ayam. Apa? Ini deh. Itu apa? Udah kebalik nggak? Enggak kebalik. Nih. Di cuaca hujan. Air. Bukan. Ya ada airnya juga. Awan. Bukan. Apa sih? Genangan. Bukan. Kamu kalau hujan itu biasanya butuh apa sih? Payung. Iya, bener.
Iya, sih. jadi gitu gamenya ya. Seru. Buat aku yang mikirnya agak lemot ya, cocok menguji pikiran ya. Terus nih, ada nggak sih tips and trick atau pesan-pesan nih buat anak-anak yang mau naik gunung, yang terutama tuh belum pernah naik gunung sama sekali kan? Kayak aku kayak gini juga butuh pesan atau tips buat naik gunung gitu. Ada nggak sih? Apa ya? Mungkin kalau sekarang kan emang lagi tren-trennya naik gunung gitu ya. Ya, Kalau FOMO ya, ya. orang-orang bilang pendaki FOMO gitu. FOMO. Sebenarnya FOMO itu nggak ada, cuma yang bisa dikatakan FOMO itu karena mereka mendaki nggak ada persiapan. Itu sih. Kalau mau naik gunung mah semua orang juga pasti pengen ya, karena kan iya, kita kalau apalagi yang nggak pernah gitu. Kalau menurut aku yang pasti izin orang tua. Izin orang tua. Ya, terus kalau bisa itu harus punya pendampingan, dan yang dampingin itu orangnya udah berpengalaman gitu loh, bukan yang sama-sama nggak tahu. Takutnya kan nanti kalau menghadapi situasi-situasi yang urgent malah nggak bisa nanganin kan kasus gitu. Ya. Jadi bisa nih aku ngajak kamu buat naik gunung lagi. Boleh. Terus Pesan-pesan khususnya nih apa? Kalau dari aku yang pasti persiapan yang matang. Persiapan yang Iya. matang. Dari apapun jangan pernah nyepelein apa ya, barang yang sekiranya itu nggak penting gitu. Kalau di gunung tuh apapun pasti bakal kepake. Iya, gitu. gitu. Itu aja sih. Sama di sana itu harus bisa menghargai adat istiadatnya. Kalian boleh nggak percaya sama hal-hal mistis, cuma kalian harus bisa menghargai. Gitu. Iya. Kata-kata hari ini. Kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Ini deh, jangan buang waktumu, banyak yang harus dipersiapkan. Diperbaiki ya. Ya benar Jangan sih. buang waktumu, banyak yang harus diperbaiki. Ya. Gitu. Nah, itu tadi obrolan seru kita dari aku sama Kak Prita. Terima kasih banyak Kak Prita. Sama-sama. Udah mau berbagi cerita inspiratif buat kita. Jangan lupa dengerin Ella, Energi Laga Aksi. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah.